Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Syair Azam dari Prodi Ilmu Komunikasi B Angkatan 24. Nah, kali ini saya akan membahas tugas saya dari tugas kajian sinema. Saya akan membahas tentang analisis film berjudul Psycho pada tahun 1960. Nah, film ini disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Ini merupakan salah satu sutradara yang terkenal pada masanya. Dia dijuluki sebagai Master of Suspense. Dia dijuluki begitu karena keahliannya dalam membuat film bergenre thriller and mystery. Nah, kita akan langsung masuk dalam pembahasan film ini. Pertama yaitu tesis saya adalah penggunaan motif visual dari berupa cermin, bayangan, simbol yang ditunjukkan dalam film yang menegaskan bahwasannya film ini bertema tentang identitas dualisme dari seseorang yang bertempur melawan super egonya dan ego pribadinya sendiri. Oke, kita akan lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu sinopsis dan plot dari film ini. Menurut saya film ini menggunakan struktur naratif yang mengejutkan dari awal. Jujur, saya agak kaget juga pada awal film sudah ada adegan gini bersama pasangannya. Terus lanjut ke pertengahan cerita yaitu si Myron Crane ini yang tiba-tiba membawa uang dari perusahaannya untuk dibawa kabur. Nah, dalam pelariannya Myron Crane ini dia sempat melakukan pertukaran mobil untuk mengganti mobil. Setelah dia mengganti mobil, dia lanjut untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, dalam perjalanan ini dia stop di sebuah motel. Nah, motel ini merupakan motel yang dimiliki oleh Norman Bates ini. Nah, disinilah awal kejanggalan dari film ini. Dari yang awalnya si Norman ini kelihatan seperti cowok lugu, sopan, terus dia kayak cowok yang baik hati gitu. Tapi dia memiliki masalah lain di dalam kepribadiannya. Nah, sampai di mana si Myron Crane ini dibunuh di dalam kamarnya. Ini yang juga mengagetkan saya karena kok bisa protagonis yang di awal film ini tiba-tiba dibunuh. Nah, dari sinilah terjadi pertukaran protagonis. Yang awalnya protagonisnya adalah Myron Crane tiba-tiba berubah menjadi Norman Bates. Lanjut, kita akan bahas selanjutnya dalam karakter di pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu karakter dan fungsinya. Nah, di dalam film ini menurut saya ada dua karakter yang menjadi sorotan utama. Pertama, Myron Crane, kedua adalah Norman Bates. Nah, Myron Crane ini adalah protagonis di awal film sampai ke pertengahan film. Nah, selanjutnya dari pertengahan film sampai akhir film itu berubah menjadi Norman Bates yang menjadi protagonisnya. Yang awalnya antagonis, tapi setelah adegan pembunuhan itu yang membuat seluruh pengalihan itu menjadi ke Norman Bates. Nah, si Norman ini tidak mengalami perkembangan karakter yang positif, melainkan dia mengalami kemunduran mental yang berulang. Hingga akhirnya pada di akhir film itu terdapat percakapan di dalam dirinya dengan ibunya yang membuat pecahan jiwa pada jiwa dirinya sendiri itu menghilang dan sepenuhnya diambil alih oleh si pribadinya ibunya. Begitu. Kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang keempat. Oke, kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang keempat yaitu setting dan atmosfer. Di sini terdapat dua tempat yang menjadi sorotan utama juga. Pertama adalah rumahnya Norman Bates, yang kedua adalah motelnya Norman Bates. Nah, terdapat kontras nih antara dua tempat ini, yaitu motel yang berlatar belakang modern dan rumah Bates yang bergaya gotik di atas bukit di belakang motel. Nah, rumah tersebut juga berfungsi sebagai representasi fisik dari bawah sadarnya Norman yang gelap, tempat ibunya bersemayam. Setting ini juga mendukung dualitas antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang disembunyikan di rumahnya.
Nah, ini juga sebagai pemikiran gayanya si Norman. Jadi motel ini menurut saya dia melambangkan pemikiran dari si Norman yang normal, yang polos, terus yang lugu, yang sopan maksudnya. Motel ini juga menggambarkan sebagai bisnis lah ibaratnya, pemikiran yang lebih ke depan. Sedangkan rumah bergaya gotik yang di belakang bukit motel tersebut ini sebagai pemikiran yang disembunyikan dari si Norman. Ibaratnya dia adalah tempat kedua dari jiwanya si Norman ini sendiri. Nah, lanjut lagi ke pembahasan yang nomor 5, yaitu pencahayaan dan komposisi visual. Di sini dalam film ini dia menggunakan pencahayaan low key lighting. Jadi Hitchcock ini secara konsisten dia menggunakan pencahayaan low key untuk menciptakan bayangan yang tajam pada wajah Norman, seperti untuk memvisualisasi kepribadian gandanya si Norman ini. Nah, cahaya yang menerangi separuh wajah Norman itu berfungsi sebagai memvisualkan split shift atau jiwa yang terbelah. Perubahan cahaya ini juga dari terang di awal langsung ke gelap di basement, yang menunjukkan progres dari jatuhnya mental si Norman ini. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keenam, yaitu kostum dan representasi dari visual. Nah, kita akan bahas dalam kostum dulu. Nah, kostum yang digunakan Norman ini ada dua. Yang pertama adalah baju yang rapi, dan yang kedua adalah gaun tua dan wig. Kita akan bahas dari posisi yang pertama, yaitu penggunaan pria muda dari Norman. Jadi si Norman ini karena dia memiliki dua kepribadian ganda, waktu dia sebagai Norman yang normal, dia menggunakan baju yang rapi, menggunakan jas, atau dia menggunakan pakaian yang bersih dan tertata, dan rambutnya juga ditata. Itu sebagai gambaran bahwasannya dia ini anak baik dan anak yang sopan. Terus pada kostum yang kedua itu menggambarkan simbolik dari kepribadian gandanya. Waktu dia menggunakan kostum ibunya, dia menggunakan gaun tua dan wig. Kostum ini memiliki simbol yang vital. Ini bukan sekedar pakaian, melainkan ini adalah manifestasi dari fisik kepribadian gandanya si Norman tersebut. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu genre dan konveksi. Film ini termasuk unity dan variasi, dan juga film ini mematuhi horror thriller dalam hal membangun ketegangan. Namun ini juga memberikan variasi dengan memasukkan elemen psikoanalisis yang kompleks ke dalam karakternya. Kita juga seperti disuruh menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dengan Norman pada pertengahan video. Dari yang awalnya ada sekelebat bayangan di rumahnya si Norman, terus juga dia menyimpan burung yang diawetkan, itu kita disuruh membuat kita berpikir secara analisis apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh si Norman ini. Oke, sampai juga kita ke penghujung materi terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini adalah, jadi pada seluruh elemen film, mulai dari settingan rumah yang berada di bukit tinggi hingga pencahayaan wajah, simbol, cermin, burung hantu, semuanya bekerja untuk membuktikan tesis bahwasannya Norman Bates adalah simbol dari dualisme manusia yang tragis. Jadi itu saja materi analisis saya. Selebihnya jika saya mengalami kesalahan kata atau terbata-bata, saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.